Nahda dan Tina adalah siswa yang bersahabat sejak SMP dan masih berlanjut hingga SMA. Suatu hari, guru di kelas mereka memberikan tugas yang beranggotakan hanya 2 orang dalam setiap kelompoknya, yang berarti mereka harus berpasangan dalam menyelesaikan tugas tersebut. Tetapi, pasangan mereka dipilih oleh guru tersebut dan membuat beberapa teman tidak terima dengan pasangan kelompoknya, termasuk Hamidah dan Desti. Des, lu suka gak sih sama pemilihan kelompoknya? Lu sama Nahda lagi. Kan lu tahu sendiri gue gak suka sama dia. Harusnya kita milih sendiri aja ya. Kayak gitu, gue juga gak suka tuh sama temennya Nahda. Iya tahu, gue juga sama. Gue sekelompok sama si Tina. Kan lu juga tahu gue juga gak suka tuh sama kelompok. Sebel banget ya kalau misalnya dipilihin kayak gitu. Gue punya ide deh, karena kita berdua suka sama mereka, gimana kalau misalnya kita kerjain mereka? Ide bagus tuh, itu bisa jadi hiburan kita sama kita bertugas. Nah, iya kan? Jadi kita balik. Nah, kita udah kelompok sekarang aja yuk. Kan bisa boleh dong ada gitu. Kan kita lebih baik. Nah, jadi ketiin gimana kalau misalnya kita juga sudah kelompok. Jadi lu sama gue, kami sama Nadia. Biar sudah selesai deh. Ya udah deh Mi, tapi ngerjainnya di mana? Di kelas kosong aja? Iya, di kelas kosong aja tuh. Kan ada kelas yang dekatnya ekskul. Jadi biar bisa lebih hemat waktu sama kelas juga. Ya udah deh, nggak apa-apa. Tapi gue sama Nada di kelas A ya, terus sama Desti di kelas B. Iya, jadi kan nanti banyak kompetisi. Ini biar kita selesai. Nanti kalau misalnya udah selesai, kita perlu bareng juga kok. Iya, gimana? Kalian mau nggak? Di sini aja dah. Oh iya nih. Kita mau dari mana? Bisa aja dulu. Sebenarnya gue bercanda tahu sama lo. Cerita apa lagi melakukan sama Desti? Bukan, ini bukan soal tentang gue sama Desti, tapi tentang lo sama Tina. Hah? Tentang lu sama Tina? Gue sama Tina gak kenapa-napa, Mi. Emang sih di depan lo tuh dia nggak apa-apa, padahal mah dia benci banget sama lo. Tapi emang ini yang ngomong Tina sendiri, buat apa kan gue bohong? Dia malu aja sama lo ngomong terang-terangan. Ya ampun, lu jangan ngaco. Gue tuh sama Tina udah temenan dari SMP. Dan gue sering main dulu sama dia. Apa alasannya coba Tina benci sama gue? Nah justru itu, karena si Tina punya temen, kayak ada temennya lo. Padahal mah dia nggak suka sama lo, karena katanya lo tuh suka ngomongin orang di belakang. Kayak Tina takut dia terbawa buruk dari lo.
Tapi cerita dulu, gue udah lu nggak capek apa? Ya udah deh, istirahat dulu. Tapi kalau misalkan Tina besok kamu udah bisa diskusi dulu nih, ini kalau saya bilang ke kamu gimana? Kan tadi kita mau pulang kan? Ya udah gimana aja, kan gak mungkin mereka terus dari sana. Dan mereka juga capek lah, kan gak ada diskusi. Gimana kalau kita cerita aja? Tapi, wow, kalau cerita udah gitu. Gimana kalau cerita? Udah, emang ada kenapa? Masa ini udah aja deh. Gak ada yang punya ceritain kok. Harus lah, karena dia sedang dia tuh ngomong apa gue. Tapi gue gak percaya sih kalau misalnya bukan dari gue itu sendiri. Hah? Nanya cerita soal begitu. Ini cerita soal apa? Ih, kalau tahu ya, nah dia tuh cerita banyak banget tuh tentang lu ke gue. Nih ya, contohnya dia pernah bilang ke gue katanya tuh fake, pura-pura baik. Padahal mah aslinya enggak. Padahal tuh katanya aslinya tuh beda jauh banget gitu. Beda gimana? Gue yakin kok Nanda tahu gue depan sama belakangnya sama aja. Nggak yang fake kayak gitu. Tapi ya, masa sih Nanda ngomongin gue kayak gitu? Dia kan lebih kenal gue dibanding temen yang lainnya. Gue percaya banget kok sama dia. Tapi sih gue kalau jadi lo ya nggak akan terima. Dan pastinya gue bakal sakit hati sih kalau misalnya dia ngomongin kayak gitu. Emang sih di depan lo tuh dia nggak apa-apa, padahal mah dia nggak suka sama lo. Dia juga bahkan benci sama lo. Dia nggak enak aja ngomong sama lo terang-terangan. Ya ampun, Mi, jangan ngaco. Gue tuh sama Tina udah temenan dari SMP. Dan Tina tuh baik kok sama gue. Gue gak pernah berantem sama dia, bahkan kita sering main bareng. Nah, justru itu karena si dia juga punya teman, makanya dia temenin lo. Padahal mah dia nggak suka sama lo, karena katanya lo tuh suka ngomongin orang di belakang. Makanya Tina takut dia terbawa buruk dari lo. Ih, kalau tahu ya, nah dia tuh cerita banyak banget tuh tentang lu ke gue. Nih ya, contohnya dia pernah bilang ke gue katanya tuh fake, pura-pura baik. Padahal mah aslinya enggak. Padahal tuh katanya aslinya tuh beda jauh banget gitu. Lo ke kantin sendiri aja, gue lagi gak pengen jalan. Gue di sana, gue lagi males jalan gue. Lu tuh kenapa sih dia bukan jujur aja sama gue? Kalau emang gak suka sama gue, kenapa harus ngomong sama orang? Gue pikir selama ini gak ada yang ngomongin gue di belakang. Ternyata malah orang terdekat gue, sampai gue sendiri yang ngomongin gue di belakang. Lah kan sih, lu yang kenapa? Lu yang ngomongin gue di belakang. Lu jadi juga yang marah sama gue. Ya sadar ya sama lo emang. Yang diri gue lagi. Wah, apaan sih? Gue ngomongin apaan? Gue nanya, gue gak pernah ya ngomongin lu di belakang. Gue mikirnya lu baik sama gue, tapi ternyata malah lu yang musuh gue. Nah, musuh. Nyatanya lu gak ada yang ngomongin gue di belakang. Dan lu tahu, gue harus tahu itu dari orang lain ya. Kenapa gak lu langsung aja ngomong sama gue? Kenapa harus orang lain yang ngomong sama gue? Nah, musuh. Nyatanya lu gak ada yang ngomongin gue di belakang. Dan lu tahu, gue harus tahu itu dari orang lain ya. Apaan sih? Gue gak ngomong apa? Lu kan jadi baik sama. Nah, gue juga gak ngerti ya apa yang ngomongin. Kan lu lagi nyalain gue. Udah. Kalian kan teman. Kalau kalian lagi sibuk kayak gini, gue bakal adain ke guru BK ya. Gue kalian mau? Iya, udah lo pelajari. Kan dia yang salah. Dia nyalain gue kok. Loh, kok malah nyalain gue? Yaudah laporin aja, kita juga nanti ya. Oke, kalau laporin ke BK, jadi salah. Assalamualaikum, isi Bu.
Ada apa datang kemari? Jadi dulu saya mau ngelaporin kalau tadi saya lihat Nahda sama Tina itu kayak ada politik itu, kayak cekcok itu Bu. Sebelum jadi gimana ya? Tadi itu di kelas masih istirahat, jadi kelasnya masih sepi itu, jadi ada orang yang bisa ya. Apa kamu tahu permasalahannya apa? Saya kurang tahu Bu, tapi kayaknya ada kesalahpahaman di antara mereka berdua. Salah paham gimana ya maksudnya? Saya juga kurang paham sih Bu. Oh ya udah, nanti ibu akan tanya mereka. Terima kasih informasinya. Jadi sama-sama. Nah, nanti kamu kalau mau ke ruangan dia, sampaikan juga ke Nahda untuk datang ke ruangan dia. Ada hal yang ingin disampaikan kalian berdua. Oh iya baik Bu, nanti saya sampaikan juga ke Nahda Ibu. Terima kasih ya. Iya. Nah, terus sama gue kemarin tuh kalau mereka sama gue Indra Ngapain sih sama lu lagi? Males banget deh. gue pikir lu malas jangan jadi sama lo. Assalamualaikum Bu. Baru sampai sekarang masuk. Jangan duduk dulu. Sebelumnya tadi Ibu manggil kami berdua, ada apa Ibu? Jadi sebelum masalah ini, apakah kalian belum pernah konseling sebelumnya? Belum. Jika kalian belum pernah melakukan konseling sebelumnya, Ibu akan menjelaskan apa itu konseling. Jadi konseling adalah bantuan yang dilakukan oleh Ibu sebagai konselor kepada kalian untuk menyelesaikan masalah agar masalah kalian dapat cepat selesai dan tidak ada kesalahpahaman di antara kalian. Satu lagi, Ibu harap kalian dapat menjelaskan semuanya dengan terang-terangan, apa adanya dan tidak ada yang ditutup-tutupi. Lalu, apapun yang terjadi di sini, tidak boleh ada yang mengetahuinya. Cukup kita saja yang ada di sini. Oke, kalian paham? Paham Bu. Jadi di sini, Ibu akan melakukan salah satu layanan konseling, yaitu layanan mediasi. Agar masalah kalian itu dapat cepat selesai. Tadi Ibu mendengar kabar bahwa kalian itu habis berantem. Apakah benar, Nahda? Iya Bu, tadi saya ada sedikit konflik sama Tina di kelas. Coba kalian ceritakan apa yang sebenarnya terjadi di sini. Tina, tolong coba ceritakan kepada saya. Gini Bu, tadi kan saya sama Nanda lagi berdua di kelas. Terus tiba-tiba Nanda malah marah-marah sama saya, padahal saya yang harus marah sama dia Bu. Apakah benar yang dikatakan oleh Tina, Nahda? Iya Bu. Kenapa tiba-tiba Nahda marah ke Tina? Ya karena saya kesel Bu, Tina ngomongin saya di belakang. Ya saya nggak terima lah dijelekin saya. Memangnya Tina ngomong apa tentang kamu, Nahda? Ya jadi Tina ngomongin saya Bu, kalau sebenarnya tuh dia nggak suka temenan sama saya, dia benci temenan sama saya, dia malas temenan saya karena katanya saya suka ngejelekin orang di belakang, dan yang paling parah lagi katanya saya memberikan pengaruh buruk buat dia. Ya saya nggak terima lah Bu dijelekin kayak gitu, saya kan nggak kayak gitu Bu. Bagaimana menurut Tina? Nah kalau dari saya Bu, ini jelekin itu Nahda. Katanya saya orangnya fake lah, terus pura-pura baik depan semua orang. Padahal aslinya saya nggak kayak gitu Bu. Dan bahkan saya itu beda jauh. Padahal saya juga nggak pernah tuh jelek-jelekin Nahda. Kenapa dia malah bilang saya kayak gitu? Dan udah gitu ya Bu, saya dapat informasi ini dari Besti. Dia yang ngomong kayak gitu ke saya. Oh, gue juga dapet dari Ami kok ngomong jelekin gue. Dan gue juga gak pernah jelekin lu, bisa aja kan yang diomongin Ami itu benar. Loh, kalau emang nggak jelekin gue ya nah, lu sih ngomong dong yang sebenarnya ke gue. Sudah, kalian jangan berantem di sini ya. Di sini tempat untuk menyelesaikan masalah, bukan untuk memperkeruh. Sekarang, tolong panggilkan Hamidah dan juga Denti untuk segera ke ruangan saya. Halo Des, lu lagi sama Ami nggak? Lu di mana? Oh di kelas. Lu disuruh nih ke ruang BK sama Bu Alvin. Gak tau lu kesini aja udah. Yaudah gue tunggu ya. Ntar ditungguin nih sama Bu Alvin. Oke. Masih dulu. Ya, silakan masuk.
Coba Nada tolong jelaskan bagaimana siklus saat ini. Iya, jadi Bu, kemarin itu saya kerja kelompok kan. Nah, terus saya itu di kelas A sama si Ami. Nah, si Tina itu di kelas B sama si Desti. Tapi pas saya lagi kerja kelompok sama Ami bilang katanya Tina jelekin saya. Tapi pas Desti sama Tina lagi kerja kelompok juga, itu si Desti malah bilang saya yang jelekin Tina. Saya juga nggak tahu Bu, kenapa Desti sama Ami malah ngadu domba saya sama Tina kayak gitu. Masa kita ngomong gitu ya? Deh, tapi kemarin kan ngomong gitu loh. Kalian kenapa nggak ngomong kita dah? Salah kali ya? Itu kali ya, biasanya kita nggak pernah ngomong kayak gitu. Dan sebenarnya juga saya sama Tina nggak pernah saling ngejelekin kok Bu. Coba jelasin lagi Tin. Iya, jadi gini Bu, sebenarnya kan kemarin kita kerja kelompok. Nah, mereka minta kita untuk beda kelas, katanya sih biar lebih fokus belajarnya gitu. Nah, katanya kayak gini ngomongnya beda-beda Bu. Ternyata Ami ngejelekin saya ke Nada, terus Devi ngejelekin Nada ke saya. Ya pastinya kita berdua marah lah kalau misalnya kita berdua saling ngomongin di belakang. Kali kan kita udah sahabatan udah lama gitu. Nah, akhirnya kan saya jadi kesel tuh kalau misalnya emang si Nada ini beneran ngomongin saya di belakang. Nah iya, saya juga kesel Bu, karena saya nggak ngerasa ngejelekin Tina. Dan saya juga akan kesel kok kalau jadi Tina karena beneran dijelekin kayak gitu. Coba dah lo berdua ngomong yang bener. Jangan kayak gini ngomongnya. Kan gue sama dia jadi salah paham. Apa yang bisa masuk ke BK gitu. Coba Hamidah dan Diti jelaskan yang sebenarnya terjadi di sini. Sebenarnya kita berdua pengen ada domba mereka sih Bu. Iya Bu, sebenarnya kita ada rencana ini biar mereka berdua itu berantem. Ami Desti, kalian tuh tega banget sih. Emang kita punya salah apa sama kalian sampai kalian tega ngadu domba kita kayak gitu? Kalian tuh kalau misalnya nggak suka sama kita berdua, ya ngomong aja di depan. Jangan ada domba di belakang kayak gini. Kan jadinya gue sama Nada jadi salah paham. Terus kita juga nanti bakal kesal juga sama kalian nantinya. Sebenarnya kita juga iri sih sama kalian berdua karena kemarin kalian tuh nggak pernah berantem. Yaudah deh, kita berdua minta maaf ya karena udah mau ngadu domba kalian. Minta maaf ya, beneran apa enggak? Nanti diulangin lagi. Enggak kok, kita nggak bakal ngulangin lagi. Kita minta maaf. Iya, masa ya karena kayak gini kita jadi berantem. Sekarang masalah sudah selesai, Hamidah dan Diti juga sudah mengakui kesalahannya dan semuanya hanya salah paham. Jadi sekarang kalian harus saling memaafkan agar masalah ini tidak berlanjut sampai nanti. Iya, kita minta maaf ya. Kita kalian jadi berantem deh. Iya, kita janji nggak akan gitu lagi kok. Ya udah, gue juga minta maaf ya Tin sama lo, gue jadi salah paham dan gak mau dengerin dulu. Ya, emang juga ya, sama nggak tahu kan gue percaya sama